lagi dengan saya Rini Kurniasi dalam praktikum biokimia hewan. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan mengidentifikasi polisakarida, sifat serta strukturnya. Pada uji kali ini kita akan mengidentifikasi polisakarida pati di dalam suatu sampel menggunakan larutan iod dalam uji iod. Lebih dahulu kita akan melihat bahan-bahan yang dianalisis. Pertama adalah tepung agar-agar, tepung pati, dan gum arab. Kemudian reagen yang kita gunakan adalah larutan iod encer. Alat yang kita perlukan adalah plat tetes dan batang pengaduk. Oke, pada prinsipnya larutan iod ketika diteteskan pada sampel yang berupa pati, maka iod ini akan berkompleks dengan pati sehingga terjadi pembentukan warna yaitu biru keunguan atau biru tua. Maka kita akan melihat reaksi iod terhadap tiga jenis sampel uji ini. Adapun prosedurnya, pertama kita ambil seujung sudip setiap sampel dan taruh di masing-masing plat tetes. Yang pertama adalah tepung agar, kedua adalah tepung pati, dan ketiga adalah gum arab. Masing-masing sampel kita teteskan dengan larutan iod 1 hingga 2 tetes. Lalu kita amati perubahan pembentukan warna yang terjadi. Pada tepung agar-agar kita amati, kita aduk, lalu kedua kita tambahkan pada tepung pati secukupnya. Yang ketiga kita tambahkan pada tepung gum arab. Kita aduk masing-masing sampel. Baik, kita amati sama-sama pembentukan warna yang terbentuk. Pada tepung agar terlihat pembentukan warna yang coklat gelap. Pada tepung pati terlihat pembentukan warna biru gelap. Dan pada gum arab terbentuk warna kuning kecoklatan. Pembentukan warna ini menunjukkan polisakarida penyusun dari setiap sampel. Larutan iod akan berkompleks dengan molekul polisakarida di dalam penyusun pati yaitu amilosa. Maka pembentukan warna ini dipengaruhi oleh polisakarida penyusunnya. Komposisi amilosa dan amilopektin di dalam pati menentukan intensitas warna yang akan terbentuk. Dari percobaan ini kita bisa mengidentifikasi sampel manakah yang merupakan polisakarida yang terdapat amilosa
dan manakah sampel yang tidak mengandung struktur amilosa atau pati di dalamnya. Silakan identifikasi. Lima mili larutan pati, kemudian kita uji dengan ditetesi iod. Terlihat perubahan warnanya. Selanjutnya kita akan mendidihkan larutan pati yang telah ditetes dengan iod ini ke dalam air mendidih. A few minutes later. Terlihat setelah dipanaskan, larutan iod di dalam pati tersebut telah menghilang dan terjadi perubahan warna menjadi bening kembali. Kemudian kita akan amati apa yang akan terjadi ketika larutan pati ini kita kembali dinginkan. Setelah dipanaskan menjadi berwarna bening, setelah didinginkan di dalam air, terlihat terjadi perubahan warna kembali membentuk warna kompleks biru pekat. Baik, berikutnya kita akan mengenali bentuk dari granula setiap polisakarida. Diketahui bahwa setiap jenis polisakarida memiliki karakteristik yang khas yang dapat dilihat dari bentuk granula dari setiap polisakarida tersebut. Sehingga berdasarkan bentuk granulanya kita dapat membedakan setiap sampel. Baik, kita akan melihat dulu sampel yang akan kita identifikasi granulanya. Pertama adalah tepung kentang.
kedua tepung beras, tepung oatmeal, tepung jagung, dan tepung gandum. Dan reaksinya adalah iod encer jika diperlukan. Alat yang kita perlukan adalah pertama, kaca preparat untuk pengamatan di bawah mikroskop, mengamati bentuk granula dari setiap sampel. Tentunya dilengkapi dengan kaca penutup, tabung reaksi untuk tempat melarutkan sampel, dan aquades serta pipet tetes. Baik, pertama kita siapkan dahulu bahan yang akan dianalisis. Kita larutkan setiap bahan dengan aquades dingin. Masukkan seujung sudut dari tepung, pertama adalah tepung kentang, kita masukkan, lalu tepung kentang tersebut kita tambahkan aquades, secukupnya hingga dia tercampur. Oke, jika sudah dirasa cukup, maka untuk menghomogenisasikan kita bisa vortex. Lakukan hal yang sama pada sampel lainnya hingga kemudian siap untuk diamati di bawah mikroskop. Setelah semua sampel siap, telah dilarutkan dalam air, maka kita akan teteskan ke dalam kaca preparat. Namun sebelumnya kita homogenisasikan kembali dengan vortex agar lebih maksimal. Baik, selanjutnya kita akan teteskan setiap sampel pada kaca preparat yang sudah disediakan, yang telah diberi label sebelumnya. Cukup 1-2 tetes saja. Setelah itu kita tutup dengan kaca preparat. Pastikan ujung pertama menempel dengan kuat ke meja preparatnya, lalu kemudian kita tutup dengan meletakkan ujung yang lainnya, sehingga meminimalisasi adanya gelembung di dalam preparat sampel ini, sehingga pengamatan bisa lebih akurat. Lalu kita tempatkan preparat sampel ini ke meja preparat di mikroskop. Pastikan sampel telah diletakkan dengan baik dan diapit oleh
penjepit dari preparat ini. Kemudian kita amati mulai dari perbesaran yang rendah terlebih dahulu. Di sini contohnya adalah 10 kali. Pastikan pencahayaan dari cahaya dan pengaturan dari diafragma sudah cukup baik sehingga dapat terlihat dengan jelas. Kita bisa amati penampakan granulanya di lensa okular ini sambil diatur fokusnya menggunakan fokus halus dan fokus kasar yang akan memindahkan tinggi meja. Untuk merubah posisi atau pengamatan sampel bisa diatur di bagian bawah dari meja, ke kiri, kanan, atau atas bawah. Jika penampakan dari granul kurang jelas, maka kita bisa tingkatkan perbesarannya ke perbesaran yang lebih besar. Contohnya adalah 40 kali dengan mengubah lensa. Selanjutnya kita fokuskan kembali pengamatan sampel ini. Jika sampel tidak teramati dengan baik di bawah mikroskop, maka kita bisa tambahkan larutan iod untuk mengamati granula agar lebih jelas dengan pembentukan warna dari larutan iod pada granula tersebut. Namun jika tanpa larutan iod sudah teramati dengan baik, maka larutan iod tidak diperlukan. Kita akan melihat masing-masing penampakan dari sampel, seperti apa bentuk granula dari setiap sampel dengan mikroskop pada perbesaran 10 kali ataupun 40 kali. Lakukan hal yang sama pada sampel lainnya yang setelah disiapkan pada kaca preparat. Selanjutnya yaitu oatmeal, tepung kentang, gandum, dan jagung. Masing-masing satu persatu diamati di bawah mikroskop pada perbesaran 10 kali atau 40 kali. Berikut adalah granula dari tepung beras yang terlihat di bawah mikroskop pada perbesaran 40 kali. Granula dari tepung beras ini terlihat berukuran kecil. Baik, berikut adalah granula dari tepung jagung, di mana bentuknya itu lebih kecil, serupa dengan granula dari tepung pati. Oke, baik. Berikut adalah granula dari oatmeal pada mikroskop dengan perbesaran 40 kali. Bisa kita lihat bersama bahwa granula dari oatmeal itu ukurannya lebih besar. Terlihat di dalam mikroskop ini. Berikut adalah
granula dari tepung kentang pada mikroskop dengan perbesaran 140 kali. Terlihat granula dari kentang itu berukuran lebih besar dari yang lainnya.